بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير Di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Assalamualaikum pemirsa Trans7, Hasan Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir berbagi informasi menarik untuk Anda. Nah, apa jadinya bila teman di hadapan Anda tiba-tiba merobek kulit dan mengungkap identitas aslinya sebagai alien? Imajinasi liar tentang keberadaan alien alias makhluk asing seperti ini sudah banyak tertuang di layar lebar, dari film E.T. hingga Men in Black, atau Transformers hingga Prometheus. Namun, apakah keberadaan alien yang makhluk asing ini hanya rekan belaka atau sebenarnya sungguh ada? Untuk menjawabnya, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia terus berkembang mencari jawaban atas kemungkinan makhluk lain yang hidup di luar planet bumi kita ini. Sejak tahun 1959, sejumlah teori dan instrumen pengamatan dibangun untuk membuktikannya. Salah satu pelopor utama pencarian kehidupan cerdas adalah astronom Frank Drake. Dengan persamaan Drake yang dikemukakannya, ia mencoba menghitung jumlah peradaban di seluruh alam semesta. Untuk mendukung teorinya, pada tahun 1960, ia mengamati dua bintang seukuran matahari dengan teleskop radio berdiameter 25 meter di Green Bank, Virginia Barat, Amerika Serikat. Pengamatan selama 4 bulan itu tidak memperoleh sinyal radio apapun yang kemungkinan dipancarkan makhluk cerdas lain. Govert Scaling dan Alan M. McRobert dalam The Chance of Finding Alien di majalah Sky and Telescope bulan Desember 1998 menyebut kegagalan pencarian makhluk luar angkasa selama hampir setengah abad saat itu dinilai kelompok pesimis bukan karena kesalahan teori, tetapi karena hasil pengamatan memang tidak menunjukkan adanya kehidupan cerdas lain. Jika kehidupan cerdas itu memang ada dalam usia alam semesta yang lebih 13 miliar tahun ini, seharusnya gelombang yang dipancarkan mereka sudah sampai ke bumi. Kelompok yang optimis menilai tidak diperolehnya informasi kehidupan cerdas lain karena karakter mereka yang memang tidak ingin menunjukkan diri atau mereka tidak tertarik dengan kehidupan bumi. Bisa juga karena teknologi mereka lebih rendah dibandingkan dengan teknologi manusia di bumi. Kegagalan itu tak mematahkan semangat. Search for Extraterrestrial Intelligence atau SETI pada 2007 mengoperasikan sistem teleskop radio Allen. Sebanyak 42 dari 350 piringan teleskop radio sudah difungsikan pada Mei 2009 untuk mencari sinyal-sinyal makhluk cerdas di luar bumi. Gabungan teleskop radio yang masing-masing berdiameter 6,1 meter itu dinilai lebih efisien dibandingkan dengan membangun teleskop radio piringan tunggal yang berdiameter hingga ratusan meter. Teleskop ini akan menyisir hampir sejuta bintang satu persatu. Dengan melibatkan berbagai ahli dari berbagai bidang, mulai astronomi, mikrobiologi, hingga ahli komputer, mereka berharap akan memperoleh tanda-tanda kehidupan dari tetangga penduduk bumi. Usaha lainnya dalam menemukan kehidupan di luar angkasa mengarah kepada planet-planet di luar tata surya atau exoplanet. Di antaranya penemuan planet yang serupa kondisinya dengan bumi yang diberi nama planet Kepler 22b. Planet ini terletak sejauh 600 tahun cahaya dari bumi dan mengitari bintangnya pada zona Goldilocks, yakni wilayah yang dapat ditinggali makhluk hidup sebagaimana bumi terhadap matahari.
Sejak teleskop Kepler diluncurkan NASA pada Maret 2009 lalu, telah ditemukan 2.326 eksoplanet. Dari jumlah sebanyak itu, hanya 48 planet yang masuk dalam zona Goldilocks dan hanya 10 planet yang bentuknya mirip dengan bumi dan berputar mengelilingi mataharinya, dan salah satunya adalah Kepler 22b. Pencarian wilayah yang bisa ditinggali manusia ataupun terdapat makhluk hidup bukan hanya di eksoplanet saja, namun juga di planet tetangga sebelah kita, yaitu Mars. Para ilmuwan ruang angkasa seluruh dunia telah lama memendam rasa ingin tahu tentang misteri planet Mars. Apakah pernah ada kehidupan di planet merah yang berjarak 500 juta kilometer dari bumi ini? Tak heran sejumlah negara maju telah melakukan rencana-rencana spektakuler untuk mengeksplorasi Mars. Sejauh ini, dari 37 kali pengiriman misi ke Mars, sebanyak 2/3-nya mengalami kegagalan masuk orbit planet merah tersebut. Sementara yang sukses menjelajah permukaan planet Mars saat ini adalah Curiosity, wahana penjelajah yang mulus mendarat pada tanggal 6 Agustus 2012. Ditaksir senilai 2,5 miliar dolar Amerika, Curiosity meluncur tanggal 26 November 2011 dari bumi dan berhasil menembus atmosfer Mars dengan kecepatan 24.000 km per jam, lalu mendarat di kaki gunung yang berlapis-lapis di ketinggian 5 km di dalam kawah Gale planet Mars. Kawah tersebut membentang sepanjang 100 mil setara dengan gabungan wilayah Connecticut dan Rhode Island. Para ahli geologi planet ingin mencari tahu lebih lanjut karena data dari Mars Reconnaissance Orbiter, wahana pengintai dan penjelajah Mars dari orbit, menunjukkan bahwa dasar kawah itu pernah basah karena air. Para ilmuwan juga berpendapat bahwa tempat itu mungkin penuh dengan materi organik, senyawa karbon yang merupakan bahan kimia kunci sebagai dasar pembentuk kehidupan. Setelah mengamati eksoplanet nun jauh di sana, hingga ke planet terdekat yaitu Mars, tanda kehidupan dari luar angkasa diamati pula dari meteor yang masuk ke bumi. Fosil kecil dalam sampel meteor jatuh di Sri Lanka, desa Polonnaruwa pada tanggal 29 Desember 2012, dianggap bukti adanya kehidupan di luar bumi. Wickramasinghe, seorang direktur Buckingham Center for Astrobiology di Universitas Buckingham, Inggris, menemukan karakteristik mikrostruktur dan morfologi kelas di atom terestrial. Lalu menyimpulkan bahwa adanya struktur semacam ini di luar angkasa dapat ditafsirkan sebagai bukti tegas adanya biologi atau bukti kehidupan di luar planet bumi. Wickramasinghe dan astronom Sir Fred Hoyle mengembangkan teori panspermia yang menyatakan adanya kehidupan di seluruh alam semesta dan disebarkan melalui meteor dan asteroid. Identifikasi fosil di atom yang merupakan kelompok alga plankton bersel tunggal dalam meteorit Polonnaruwa dinilai layak dan tidak diragukan. Sementara astronom Phil Plait menentang temuan Wickramasinghe. Dia menyatakan bahwa diatom yang ditemukan pada meteor berasal dari jenis gangga, tanaman hidup mikroskopis, spesies air tawar yang ditemukan di bumi. Dan Wickramasinghe tidak menyangkal bahwa sampel meteor yang dianalisa mengandung diatom air tawar. Bukti mikroskopis pada sampel meteor jatuh di Sri Lanka tentunya berdampak provokatif. Tapi, apakah benar-benar membuktikan adanya kehidupan di luar bumi? Masih perlu penelitian lebih lanjut. Sementara para ilmuwan sibuk mencari bukti dan fakta adanya kehidupan lain dari luar angkasa, di planet bumi sendiri berseliweran fenomenal ganjil yang sering dikaitkan dengan alien si makhluk asing. Objek terbang yang tak dikenali atau Unidentified Flying Object disingkat UFO seringkali muncul di berbagai wilayah di dunia. Istilah UFO mulai populer di dunia saat Kapten Edward J. Ruppelt mengenalkannya di tahun 1952 dalam catatan proyek birunya yang berjudul The Report on Unidentified Flying Object. Meskipun ada laporan, foto, dan video yang menunjukkan keberadaan UFO dan alien, hingga kini tidak ada bukti ilmiah apapun yang bisa menjelaskan fenomena itu. Karena itu, kajian tentang ufologi dikelompokkan sebagai pseudoscience atau ilmu semu yang belum bisa dibuktikan dengan metode ilmiah dan tidak terukur.
Satu peristiwa yang terkenal berkaitan UFO namun syarat teori konspirasi adalah laporan jatuhnya UFO di Roswell, New Mexico pada tanggal 4 Juli 1947. Insiden Roswell ini ditemukan sebuah serpihan yang dianggap sebagai serpihan kapal ruang angkasa setelah badai menerjang. Konon di dalamnya terdapat 4 alien. Angkatan Udara AS kemudian mengotopsi keempat tubuh alien tersebut dan mengumpulkan serpihan-serpihan UFO yang meledak tanpa meninggalkan bekas. Peristiwa tersebut ditutup-tutupi dan pemerintah AS mengatakan bahwa balon percobaan AS yang bernama Skyhook meledak. Pemerintah AS juga mengatakan mereka tidak memiliki serpihan UFO dan mayat alien. Pernyataan tersebut tidak membuat masyarakat umum percaya begitu saja, sehingga lahirlah teori konspirasi tentang insiden Roswell ini. Selain penampakan UFO, kemunculan pola-pola lingkaran geometris di ladang pertanian atau crop circle selalu dikaitkan dengan kehadiran alien di tempat itu. Dugaan tersebut didasarkan keyakinan bahwa manusia tak mampu membuat pola serumit itu dalam waktu singkat dengan hasil nyaris sempurna. Crop circle pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Crop circle merujuk pada pola geometris berukuran sangat besar yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang merebah. Banyak fenomena pola geometris crop circle terjadi di Inggris dan kemunculannya terjadi di dekat monumen kuno seperti Stonehenge. Pada Mei tahun 2010, suatu formasi terbentuk di Salisbury, Inggris. Formasi ini terlihat di kawasan situs prasejarah Old Sarum yang menjadi tempat ditemukannya bukti kehidupan manusia dari tahun 3000 sebelum Masehi. Crop circle di Inggris seringkali ditemukan mulai April setiap tahunnya. Jumlahnya memuncak pada Juli dan Agustus. Pada 2009 di Oxfordshire terlihat pola berbentuk ubur-ubur. Pola unik ubur-ubur ini adalah yang pertama di dunia. Crop circle juga ditemukan di Italia hingga Brazil. Sementara crop circle di Sleman, Yogyakarta diklaim sebagai crop circle pertama di Indonesia. Selain disebabkan oleh sesuatu yang belum dikonfirmasi seperti UFO, crop circle disebabkan oleh gerakan liar hewan atau manusia sebagai karya seni. Seperti sebuah crop circle berbentuk manusia bersayap kupu-kupu ditemukan di selatan Belanda dekat kota Goes pada bulan Agustus 2009. Ini adalah crop circle terbesar di dunia yang pernah ditemui dengan ukuran 530 x 450 meter. Sekelompok orang dari Project Atlas membentuk crop formasi ini sebagai simbol keindahan sekaligus kerapuhan manusia. Sementara fenomena crop circle yang terbentuk di dalam air merupakan hal yang baru seperti yang ditemukan di Laut Amami, Ashima, selatan Jepang. Seorang fotografer Jepang Yoji Okata mendokumentasikannya. Namun hal ini segera diketahui penyebabnya. Lingkaran terpola itu diciptakan oleh seekor ikan gembung atau pufferfish dengan menggunakan siripnya. Sang ikan membutuhkan waktu beberapa hari untuk menyelesaikan karya tersebut. Tujuan pembuatan karya ini rupanya untuk memikat ikan gembung betina. Semakin tinggi dan rumit pola gundukan lingkaran itu, betina semakin tertarik. Setelah itu, mereka berkembang biak. Crop circle itu jadi tempat bersarangnya telur-telur mereka. Usaha mencari bukti kehadiran makhluk asing sampai juga ke wilayah arkeologi dengan memunculkan dugaan peninggalan purbakala yang berkaitan dengan kecerdasan dari luar bumi. Di tahun 1900 ditemukan sebuah logam yang membatu yang berusia sekitar 2000 tahun di sebuah kapal karam di Pulau Antikythera, Yunani. 50 tahun kemudian benda tersebut dilihat dengan sinar X dan menemukan gambar yang merupakan sebuah alat mekanik. Penemuan ini membuat para ahli arkeologi kebingungan karena pada saat itu bangsa Yunani tidak akan mungkin membuat benda mekanik serumit itu. Penemuan teknologi modern di masa lalu, kemajuan teknologi yang seolah tidak pada zamannya, juga dikait-kaitkan dengan kehadiran alien saat itu. Di antaranya penafsiran pahatan di kuil Hathor Dendera, yang ditafsirkan oleh beberapa ahli sebagai lampu. Juga ditemukan baterai kuno dari Baghdad. Temuan lain yang dikaitkan dengan alien adalah garis Nazca yang terletak di Gurun Nazca, Peru. Para ahli yang pro terhadap pengaruh alien telah menyimpulkan bahwa garis-garis Nazca dibuat untuk sesuatu di atas sana
karena tak mungkin melihat simbol-simbol tersebut dari bumi. Spekulasi yang muncul, garis-garis naskah adalah sebuah landasan semacam pesawat terbang. Dalam naskah India kuno yang berumur 5.000 tahun, terdapat sebuah deskripsi yang menakjubkan tentang mesin terbang. Pada waktu itu, mereka mengenal benda bernama Rukma Vimana yang dideskripsikan terbuat dari logam. Berapa ukurannya dan bagaimana cara kerjanya? Bahkan dalam naskah tersebut diceritakan bagaimana peperangan dengan mesin-mesin terbang yang menghancurkan seluruh kota. Ilustrasi yang dianggap signifikan untuk mendukung teori tentang keberadaan alien purba terdapat di piramid Palenque, Meksiko. Di dalamnya terdapat sebuah karya yang menakjubkan. Bangsa Maya memahat seseorang yang duduk di dalam ruang kontrol semacam kapsul sedang mengoperasikan pesawat antariksa. Orang yang ada di dalam kabin tersebut adalah King Pakal yang dianggap sebagai dewa dan merupakan makhluk raksasa dengan tinggi sekitar 7 kaki. Di kompleks kuil Teotihuacan, para ahli yang mempercayai ada campur tangan alien di zaman purba menemukan penataan kompleks yang mirip dengan posisi tata surya kita. Pola yang sama juga ada di susunan batu Stonehenge bila dilihat dari atas. Bukti lain yang diajukan adalah kompleks peninggalan Puma Punku di dataran tinggi Bolivia. Dari segi kualitas pengerjaan batu di Puma Punku sangatlah sempurna, seperti dikerjakan oleh mesin untuk memotong dengan ukuran tertentu. Tiap-tiap batu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama persis, padahal material-material batu yang digunakan adalah batu diorit dan granit. Salah satu batu yang paling keras yang hanya bisa dikalahkan oleh berlian. Para arkeolog memperkirakan alat yang digunakan oleh suku Aymara mungkin memiliki mata berlian atau berbahan berlian. Namun, tak seorang pun arkeolog yang mampu memperkirakan atau mencoba merekonstruksi bagaimana Indian Aymara membuat blok-blok batu tersebut. Sebenarnya, keberadaan planet-planet yang memungkinkan adanya kehidupan secara eksplisit bisa juga kita peroleh di dalam ayat Al-Quran surat At-Talaq ayat 12. Allah menciptakan 7 langit dan seperti itu juga bumi, berlaku hukum-hukum Allah di dalamnya, agar kamu ketahui bahwa Allah sangat berkuasa terhadap segala sesuatu dan Allah sungguh meliputi segalanya dengan pengetahuannya. Jika kata langit dan bumi disebut dengan bilangan 7 yang berarti banyak atau lebih dari 1, maka tentu yang dimaksud dalam ayat ini adalah kemajemukan gugusan galaksi yang terdiri dari jutaan bintang dan planet-planet yang ada, sebagaimana yang kita ketahui dari ilmu astronomi modern. Oleh karenanya, secara tidak langsung, Al-Quran menyatakan kepada kita bahwa bumi yang kita diami ini bukanlah satu-satunya bumi yang ada di jagat raya. Namun dari sekian banyak planet yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, hanyalah bumi yang Allah berikan kepada manusia sebagai tempat hidup dan beribadah kepadanya. Dan Allah menjadikan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengurus, menjaga bumi dan seisinya. Seperti yang tertuang dalam Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kini pengetahuan manusia sudah sampai pada bukti bahwa bumi yang ditinggalinya berada di satu galaksi saja, di antara jutaan galaksi di alam semesta. Posisi bumi hanya di salah satu sisi galaksi, di tepi alam semesta yang terus meluas dengan kecepatan tinggi, di mana jarak satu titik dengan titik galaksi lainnya saling menjauh, seperti titik-titik permukaan balon yang ditiup mengembang. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
Nah, kalaupun ada makhluk hidup di sisi alam semesta lainnya, jaraknya semakin jauh. Untuk bisa menembusnya, diperlukan pengetahuan dan teknologi yang harus sangat maju. Dan semuanya hanya akan terjadi atas kekuasaan Allah semata. Dalam surat Al-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah." Keberadaan makhluk hidup di luar planet bumi memang tidak diceritakan secara jelas, namun Al-Quran menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua alam semesta, melingkupi seluruh makhluk hidup yang ada dan tersebar di semua penjuru galaksi. Coba perhatikan dua ayat ini. Dalam surat Asy-Syura ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Dan surat An-Nur ayat 45. Melalui surat Asy-Syura ayat 29, kita memperoleh gambaran dari Al-Quran bahwa Allah telah menyebarkan dabah di semua langit dan bumi yang telah diciptakannya. Pengertian dari istilah dabah ini sendiri bisa kita lihat pada surah An-Nur ayat 45, yaitu makhluk hidup yang memiliki cara berjalan berbeda-beda. Ada yang merayap seperti hewan melata, ada yang berjalan dengan dua kaki sebagaimana halnya dengan manusia, dan ada pula yang berjalan dengan 4 kaki. Dalam bahasa Arab, dabah memiliki makna makhluk hidup yang memiliki jasad kasar, baik jantan maupun betina, baik berakal maupun tidak berakal. Sehingga makhluk hidup seperti manusia, alien, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dapat digolongkan sebagai dabah. Sedangkan makhluk halus seperti jin dan setan bukan termasuk dabah. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Informasi kami semoga menjadi brainstorming, pemicu semangat Anda untuk mendalami luasnya samudera pengetahuan yang telah Allah berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.